Halo Bolo, apa kabar? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Jadi semangat karena hari ini ketemu lagi di program Wakul Wayahe Kuliner. Siapkan gadget, buku catatan untuk mencatat semua menu yang ada di Wakul hari ini ya. Pasti udah gak sabar kan hari ini ada menu apa? Yang jelas, menu-menu yang ada di Wakul digaransi 100% mantul Bolo. Yowes, langsung aja yuk kita sapa Chef Thomas dari Tristar Culinary. Ayo Chef, let's get cooking! Halo Bolo, berjumpa dengan saya Chef Thomas dari Tristar Culinary dalam Wakul Wayahe Kuliner, dan kita akan memasak dan menyajikan menu-menu yang spektakuler seperti agedashi tofu dan beberapa menu lainnya. Kita akan memulai masakan hari ini dengan spesial tofu, atau di Indonesia bisa disebut tahu ya. Kita dari tahu yang besar kita potong menjadi tahu-tahu yang berukuran kotak ya. Lalu kita akan masak di sini. Dan ini saya akan lakukan dengan sedikit akrobatik sehingga lebih menarik lagi. Ini adalah show di teppanyaki, bagaimana kita memasak dan mendemokan setiap masakan di atas meja teppanyaki. Terima kasih. Dan saya akan mulai memasak hari ini dengan menu agedashi tofu. Kita akan bermain dengan api sedikit, saudara jangan mencoba di rumah karena agak sedikit berbahaya. Jadi pertama-tama kita pakai vegetable oil atau minyak sayur. Kita masukkan tahunya. Ya. Pemirsa bisa menambahkan tepung maizena untuk membuat crispy di atasnya dan di baliknya. Kemudian bisa menambahkan sedikit garam, jangan terlalu banyak karena dari tofu sendiri dia ada tekstur tersendiri. Kemudian kita bisa tambahkan bawang putih, garlic di sini. Mungkin kalau kurang minyak kita bisa tambahkan minyak di sini. Lalu kita balik, hati-hati karena tekstur dari tahu sedikit soft, sedikit empuk, sedikit lembut. Jadi untuk mendapatkan tekstur yang bagus kita bisa dengan perlahan-lahan memutar dan membaliknya. Untuk agedashi tofu sendiri, sebetulnya kalau namanya agedashi tofu kita harus memakai tofu atau tahu atau silk tofu, yang artinya tahu yang soft, yang lebih lembut teksturnya, tapi masih dalam keluarga tahu gitu. Untuk selanjutnya kita bisa tambahkan lada hitam untuk memberikan sedikit aroma dan warna. Lada hitam ini dari bentuk yang utuh kita hancurkan untuk menjadi sesuatu yang bisa menjadikan aromanya lebih keluar lagi. Kita hancurkan dengan menggunakan food processor atau dengan cara dipukul, dimemarkan.
Proses memasak ini tidak perlu memakan waktu yang lama karena tekstur dari tahu yang kita harapkan agak sedikit empuk, jadi tidak mau tekstur yang keras. Dan setelah kita kasih bumbu tadi, kita kasih sedikit maizena yang sudah saya cairkan dengan air di sini. Sehingga dia memberikan tampilan yang agak kental dan crispy, yang lebih kering. Bisa membaliknya lagi. Age tofu ini dihidangkan dengan saus kecap asin dan campuran daripada agedashi. Jadi tekstur yang kita harapkan dia tidak terlalu matang. Ini adalah sebagai makanan pembuka dan menambah inspirasi untuk memakan makanan di tengah, lebih lagi seperti makanan main course. Ya, setelah kita pastikan dia matang, kita taruh dia di piring, kita plating. Teknik memasak seperti ini dikenal dengan teknik teppanyaki atau hibachi, di mana kita memasak di depan tamu dengan memberikan sedikit show dan entertainment, sehingga para tamu-tamu atau pemirsa yang bisa menikmati makanan ini bisa merasakan lebih senang, lebih entertaining. Di sini saya membuat satu saus yang diolah dengan kecap asin sedikit dan dengan agedashi, serbuk ikan, bumbu dari ikan. Saudara bisa tambahkan, saya sudah campur di sini semua dan bisa disiramkan di atasnya di sini. Jangan terlalu banyak. Dan saya juga membuat satu saus dari ginger yang disebut dengan ginger agedashi. Ini dibuat dari daun bawang dan jahe. Ya, kemudian kita tambahkan sedikit garam untuk dimakan bersama tahunya. Sudah pemirsa di rumah, kalau mau lebih sausnya lebih lagi, bisa dinikmati di samping-sampingnya itu ada. Inilah agedashi tofu dari Chef Thomas. Halo Bolo, berjumpa lagi dengan saya Chef Thomas. Kita akan kembali memasak untuk menu kedua. Waktu ini kita akan memasak salmon dengan bawang hijau, yang dimana
salmon adalah kita kenal sebagai makanan yang sehat dan para bolo sekalian bisa menikmatinya tanpa harus khawatir akan kesehatan, tapi dari salmon ini kita mendapatkan banyak sekali protein dan bagus untuk kesehatan dan tubuh. Kita mulai saja. Kita bisa taruh minyak di sini. Jadi salmon adalah ikan yang berserat banyak. Di sini serat-serat ini mengandung lemak yang sangat bagus untuk kolesterol dan kesehatan. Jadi kita langsung taruh di atas grill atau di atas teppanyaki ini. Sambil kita menunggu dia matang, kita bisa memberikan sedikit bumbu. Untuk masakan kedua, selain salmon, para bolo bisa memakai snapper atau kakap, atau seperti ikan putih seperti mujair bisa dipakai. Setelah itu kita masukkan bawang putih. Jadi dari salmon ini dia mendapatkan aroma dari bawang putih yang mendatangkan aroma yang lezat sekali. Jangan lupa kita kembali membubuhi dengan garam, ya, dan sedikit daripada lada hitam. Ya, jadi bukan hanya di teppanyaki ini, para bolo bisa memasak di rumah dengan menggunakan teflon atau dengan peralatan masak di dapur yang bisa dipakai memasak, seperti sospen, ya. Dan untuk underlinernya, untuk bawahnya, biasanya saya menambahkan bawang bombay. Bawang bombay juga mendapatkan aroma yang bagus sekali untuk kombinasi daripada salmon ini. Jadi sambil memasak di teppanyaki ini kita bisa melakukan show sehingga menarik daripada penampilan kita. Ini adalah salah satu pembuatan dari volcano yang kita buat dari bawang bombay. Tambahkan minyak. Kalau memakai sedikit vodka, mungkin para adik-adik, para bolo-bolo kecil bisa menirukan untuk membuat ini dari bawang bombay dan membuat kereta api seperti ini. Ya, kita masak sampai dia berwarna kuning. Jangan lupa untuk mencek salmonnya. Dari salmon ini sendiri, kalau para bolo tidak mau dia sedikit amis, kita bisa menambahkan jeruk nipis atau lemon, ya, sehingga menimbulkan aroma lebih segar. Salmon ini bisa didapat di supermarket, ya. Jadi memang salmon yang bagus, dia mempunyai serat-serat yang ada lemaknya. Kita bisa buang sedikit kalau ada biji-biji dari sini, ya. Sebetulnya salmon ini bisa dimasak setengah matang. Ataupun dimasak sampai dia matang sekali. Setelah proses 3/4 matang, kita bisa menambahkan sedikit teriyaki untuk memberikan rasa manis. Dan bawang bombay yang kita potong seperti ini, yang kita bikin volcano tadi, kita potong untuk bawahnya bisa
kita potong seperti ini. Jangan coba di rumah. Selain bawang bombay, kita bisa pakai bawang merah tapi yang besar. Kalau bahasanya itu red onion, yang bentuknya seperti bawang bombay. Selain itu kita juga bisa pakai sayur napa atau Chinese cabbage. Kita bisa menambahkan butter. Butter ini dibuat dari susu, jadi menimbulkan aroma yang enak juga. Bisa ditambahkan di salmonnya untuk memberikan aroma. Mungkin sedikit garam di situ. Ya, mungkin ada yang mau sedikit biar lebih menarik, karena dari teppanyaki ini kita bermain banyak api sehingga menarik. Setelah dia berwarna kecoklatan, kita bisa taruh di piring. Kita siapkan. Hiasan yang kita pakai, yang saya gunakan saat ini adalah tomat. Dari para bolo yang mau menghias dengan kreasi lain, dipersilakan sesuai dengan kreasi sendiri-sendiri. Kemudian saya setelah membuat creamy sauce, saya taruh di atasnya, biar dia, ini adalah campuran daripada bawang putih, sedikit daun bawang, dan garam, dan mayones. Untuk pembuatan creamy sauce-nya itu dibuat dari mayones dan daun bawang. Kemudian kita proses untuk menjadi dihalus dengan blender, dan kita tambahkan bawang putih sehingga menimbulkan aroma yang sedikit wangi, sehingga waktu kita taburkan, taruh di atas ikan, bau dari ikan itu sendiri tereliminir dengan adanya garlic dan mayones itu tadi. Saya juga menghadirkan brokoli yang lebih sehat juga untuk sebagai sayur pelengkap. Brokoli ini saya masak setengah matang, jadi selain warnanya dia lebih bagus, juga teksturnya enak untuk dimakan. Kemudian ada kol putih, dan saudara para bolo bisa menambahkan wortel juga sebagai kombinasi lengkap untuk salmon yang kita telah masak. Untuk sayurnya kita blanch ya, itu direbus setengah matang karena kita mengalami proses masak lagi di atas grill ini, sehingga kematangannya cukup dan tidak mengurangi gizi daripada sayur itu sendiri. Bisa menambahkan bawang putih, sehingga aromanya keluar, dan sedikit butter. Dari sayur ini sendiri sudah mempunyai aroma yang natural, yang alami. Tapi kalau para bolo mungkin lebih suka agak asin, bisa menambahkan sedikit garam. Saus teriyaki bisa ditambahkan. Saus teriyaki ini dibuat dari jeruk, kemudian ada oyster sauce, kemudian ada maizena, garam, merica, dan kecap asin.
Jadi para bolo bisa mencoba di rumah. Untuk memasak sayur ini tidak memerlukan waktu yang lama. Setelah kita rasa dia siap dihidangkan, kita bisa langsung plating, kita bisa taruh di piring. Karena sayur ini mengandung banyak gizi, sehingga nutrisi yang ada di dalam sayur ini tidak habis. Kita pakai sayur secukupnya. Inilah salmon dengan bawang hijau yang dibentuk dengan krim mayones. Ojo ganti channel ya Bolo, karena Wakul masih akan memberikan satu resep yang manis dan mantul pastinya. Berjumpa lagi dengan saya Chef Thomas dalam Wakul Wayai Kuliner. Setelah kita membuat beberapa makanan pembuka, makanan utama, dan saat ini saya bisa membuat satu pisang goreng di atas teppanyaki yang ditopping dengan ice cream. Jadi kita bisa pakai pisang Cavendish, ya. Para bolo di rumah bisa mempraktekkan juga di atas teflon. Kita bagi dua pisangnya. Setelah itu kita keluarkan dan kita taruh di atas grill seperti ini. Atau para bolo di rumah juga bisa taruh di atas teflon. Dipotong seperti ini. Untuk pembuatan pisang kita pakai pisang Cavendish, juga bisa dipakai pisang susu tapi yang sudah matang atau pisang raja yang sudah matang juga, sehingga tekstur daripada pisang itu bagus. Kemudian bisa dikasih cinnamon. Kayu manis ditaruh di atasnya untuk menambahkan aroma. Kita balik sedikit. Cinnamon itu dari bentuk seperti ini yang kita parut untuk menjadi satu bubuk. Kita bisa balik kembali. Dan para bolo bisa menambahkan ice cream varian, ada coklat, ada strawberry vanilla. Dan bisa dibubuhkan sedikit api untuk membakarnya. Kemudian kita plating. Sangat simpel sekali. Dan aroma dari pisang bisa berbaur menjadi satu di sini. Kemudian para bolo di rumah bisa menambahkan meses
coklat meses di atasnya sehingga kelihatan lebih menarik. Fried banana ice cream teppanyaki style. TV